Terima kasih Bapak Ibu yang sudah masih hadir di acara ini. Kita sekarang menuju ke puncak acara, yaitu FGD terkait dengan penemuan baru tumbuhan dan satwa liar. Saya undang di sini Pak Widodo kembali ke atas, kemudian Pak Randi, dan selanjutnya Pak Joni. Silakan kembali ke depan Pak Joni. Pak Reza, Pak Satata dan Ibu Dewi. Silakan. Pak Widodo, Pak Randi, Pak Joni dengan Pak Reza, Pak Satata dan Bu Dewi. Kita masih punya waktu 1 jam untuk acara FGD ini. Jadi saya minta masing-masing pembicara sekitar 10 sampai 15 menit ya. Dan kalau masih ada waktu kita buka sesi diskusi, tapi mudah-mudahan masih ada waktu. Saya mulai dari Pak Widodo dengan Pak Randi dulu ya. Ini pasangannya kan Pak Widodo, Pak Randi ya. Terus kemudian Pak Joni dengan Pak Reza, pasangannya Pak Satata nanti untuk jelajah Kalimantan Tengah yang akan datang ya. Dan kemudian terakhir Ibu Dewi. Silakan 5 menit aja pengantar dari Pak Widodo kemudian ke Pak Randi ya. Nanti kalau di tengah jalan saya cut nggak apa-apa ya. Ya silakan. Bisa ditampilkan kah slide? Lanjut PPT-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kalimantan Barat, kebetulan saya membawa tim jelajah yang sudah diinisiasi oleh Pak Satata. 1 Mas Randi, selamat dan sukses sudah memperoleh apresiasi. Nanti kita sudah menyepakati akan kita lanjutkan. Yang kedua, Peh kita, Mas Langgeng ada di mana? Mas Langgeng? Enggak ada, saya bawa lengkap sebetulnya. Baik, next. Ini kira-kira sekilas tentang Hangwana Siti Nurbaya. Sudah lama digagas oleh Pak Satata. Pak Satata itu yang rambutnya tidak pernah dipotong, yang ada di tengah itu. Saya kesal juga itu kok nggak pernah dipotong-potong gitu. Dan itu berawal cerita ini yang saya tuangkan gitu. Pak Satata pernah bilang pada saat serah terima itu, awal menggagas satu kegiatan jelajah youth adalah karena beliau sering baca itu. Semua hasil riset kok nggak ada tulisan Widodo gitu, orang Jawa nggak ada gitu kan. Orang Indonesia pun nggak ada gitu. Semua orang asing, padahal kita mampu. Sehingga diawali dengan spirit scientific expedition dan exploration. BKSDA Kalbar di bawah kepemimpinan Pak Satata berhasil menghimpun ternyata ada tenaga ahli volunteer semua ya Pak Satata. Nggak ada yang memperoleh gaji bayaran dan sebagainya. Kemudian ada 1 orang travel writer dan fotografer, kebetulan Mas Herli ini juga dikumpulkan oleh Pak Satata. Kemudian teman-teman Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura dan masyarakat lokal. Ini penting sekali. Ada 3 unsur ya, 2 pemuka adat dan 1 lurah. Ini masuknya dengan ritual itu, ada 3 orang. Sehingga pada tanggal 13 sampai tanggal 21 dilakukan jelajah eksplorasi
Dan hasilnya 3 hari ritual, 3 hari saja gitu. Selama 13 sampai 21 itu ada 3 hari saja boleh masuk. Ternyata berhasil teridentifikasi 252 jenis flora dan 185 jenis fauna. Di antaranya ada 6 temuan penting. Antara lain ada 5 individu baru, 5 spesies baru, kemudian ada 4 terindikasi new record, dan 3 lagi masih diperdebatkan, masih kajian. Dan salah satu diantaranya yang sudah on proses dan sekarang sudah terbit di jurnal ini adalah Hangwana Siti Nurbayai. Next. Ini kira-kira lokasi jelajah. Langsung next sama ya, di 124.000 hektar sudah dilakukan di 3 lokasi. Lanjut. Ini tadi yang saya maksud 252 jenis flora dan 185 jenis fauna. Lanjut. Ini temuan penting, ternyata di Gunung Nyut terdapat 7 jenis enggang dari 8 jenis enggang yang ada di Pulau Kalimantan. Kemudian tadi ada beberapa spesies baru, new record, dan dicurigai ada spesies baru. Termasuk katak pelangi. Nanti kami menunggu, ini proses ya, jurnalnya, dan menunggu hasil dari Pak dari BRIN, Pak Hamidi. Kami sudah terima kasih banyak. Kita sudah mengirim sampel dan sudah ada hasil identifikasinya. Lanjut. Ini kira-kira yang kami sampaikan tadi kepada yang terhormat Bu Menteri. Dari ketinggian 1200 di sebuah ekosistem rawa itu ada temuan berwarna pink ya, yang cukup indah gitu. Dan ternyata kita naik lagi di 1400 dan 1600 dijumpai populasi yang cukup banyak. Kira-kira ini, dan 20 September sebetulnya sudah bisa dipastikan spesies baru. Nah ternyata Pak Satata pindah. Saya masih ingat itu di Desember 2022 kami diminta untuk itu aja memorinya yang kami sampaikan tadi, sehingga persis kami kumpulkan semua tim di ruang eksplorasi dan kami minta untuk segera melakukan percepatan kajian morfologi dan penyusunan draft jurnal ilmiah. Kita submit pertama 30 Januari dengan perjuangan, kemudian sanggahan dan sebagainya di salah satu jurnal sistematika tumbuhan. Kita lakukan sampai 3 kali revisi ya, dan alhamdulillah 31 Juli 2023 terbit jurnal Hangwana Siti Nurbayai. Lanjut. Itu kira-kira di sistem ekosistem rawa terjebak. Lanjut. Nah ini di 17 Agustus. Kemudian kalau nama dulu itu C.A. Nyut Parinsen ya, di 17 Agustus 2022 melalui ekspedisi saintifik ditemukan Hangwana Siti Nurbayai. Lanjut. Cukup lama, memerlukan 1 tahun sehingga terbit jurnal. Lanjut. Ini tadi merupakan apresiasi, penghormatan, dan hadiah ya atas kerja keras Ibu Menteri. Lanjut. Penghormatan tertinggi dalam ilmu pengetahuan menjadi satu kenangan yang tak lekang waktu. Lanjut. Ini juga sama, mengabadikan nama Ibu Menteri. Itu Mas Randi di lokasi ekosistem rawa terjebak. Lanjut. Hangwana ini, yang Hangwana Siti Nurbayai adalah spesies ke-23
Sebetulnya ada 22 yang sudah ditemukan, dan ini adalah spesies ke-23 terbit jurnal ilmiah di tahun 2023, di pas-pasan ini ya. Gitu. Kemudian yang terpenting adalah satu-satunya spesies hangwana yang tumbuh pada dataran tinggi. Yang 22 semua di ekosistem rawa dataran rendah. Kemudian spesies hangwana pertama yang memiliki 3 steril break dan posisi buah yang soliter. Dan yang paling penting saya sudah melaksanakan memori jabatan ya Pak Satata ya. Sekarang dipublikasikan dan diteliti dan dipublikasikan oleh peneliti lokal, bukan orang asing lagi. Ada di sebelah kanan saya, Mas Randi, terima kasih banyak. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Ada detail sedikit ya Mas Randi ya, 2 menit mungkin disampaikan, terima kasih. Ini yang disampaikan, saya melanjut saja. Ini yang disampaikan Pak Widodo sebenarnya semacam kilas balik kenapa ini bisa ditemukan gitu. Jadi hangwana ini sangat spesial sekali sebenarnya. Ini tumbuhan yang cukup langka sebenarnya di hutan. Satu famili hangwanaceae hanya ada 1 genus. Jadi ini monotypic dan hanya ada 23 spesies di seluruh dunia. Jadi ini spesies ke-23, hanya ada 9 spesies di Kalimantan, di Borneo, dan hanya ada 3 spesies di Kalimantan bagian Indonesia. Jadi ini sebagian besar memang ada di luar negeri. Di Indonesia hanya sedikit sekali. Dan ini spesies ketiga yang ada di Indonesia bagian Kalimantan. Ya, next, tolong. Ya. Beberapa hasil lain dari jelajah yang kami lakukan 2022 bersama KSDA Kalbar, ada beberapa spesies baru ya. Beberapa spesies baru, yang pertama Cytinorrhoeae itu sudah terbit, Rhododendron newtensis ini sedang proses, lalu ada Pinanga subterranea ini sudah terbit juga beberapa hari yang lalu, dan satu lagi nomor 4 ini masih dalam proses dan kita rencananya bismillah untuk Pak Dirjen. Rencananya. Lalu ada rekaman baru untuk Indonesia, jadi 5 spesies yang di tengah ini belum pernah ditemukan sejauh ini di seluruh Indonesia. Jadi catatan pertama ketika jelajah Newt dilakukan. Lalu yang terakhir penemuan kembali kodok Sungai Sambas atau kotak pelangi yang lebih populer, Hansonia latidisca. Ini katak-katak yang pertama kali ditemukan semenjak 129 tahun. Jadi 129 tahun ini dianggap hilang, dan tahun 2010 itu semacam ada sayembara, salah satu dari 10 satwa paling dicari di dunia dalam makhluk ini gitu. Dan melalui jelajah ini kami alhamdulillah ketemu katak ini dalam jumlah yang cukup besar populasinya di alam. Next. Nah, ini saya sedikit nanti disambung Pak Widodo ya, untuk upaya-upaya pasca jelajah Newt. Jadi terutama untuk spesies baru Hangwana Cytinorrhoeae ini bukan hanya sekedar spesies baru, juga punya manfaatnya secara etnobotani oleh masyarakat lokal. Jadi getah dari Hangwana Cytinorrhoeae ini digunakan masyarakat lokal untuk penyembuhan luka sayat. Jadi ketika ada luka sayat, getahnya ini bisa digunakan untuk mempercepat penyembuhan. Jadi bukan hanya sekedar spesies baru, dan ini akan kita lanjutkan sampai ke bioprospeksi untuk uji lab, untuk uji kandungan dan segala macam. Juga perlindungan terhadap spesies, karena spesies ini sebenarnya endemiknya sangat kecil sekali, hanya ada di satu spot di dalam hutan yang besar, dan penjagaan memperketat pengamanan adalah salah satu prioritas untuk menjaga spesies ini tetap ada di alam. Akan jadi prioritas ya, ada di BKSDA Kalbar nanti insya Allah. Ya, jadi sampai di sini akan saya teruskan untuk Pak Widodo untuk menyampaikannya untuk upaya-upaya selanjutnya untuk Gunung Newt. Ya, kira-kira itu ditutup di BKSDA Kalbar. Ibu Sam, sudah kita buat ruang eksplorasi dan nantinya menjadi pustaka ke hati. Di Kalimantan Barat semua hasil risetnya nggak hanya cuma temuan ya, sampai dengan bioprospectingnya. Kami akan report ke kakak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Widodo beserta tim.
Tepuk tangan buat Pak Widodo beserta tim karena makin banyak harapan untuk temuan-temuan baru di kemudian hari. Saya ke Pak Joni dulu ya, baru ke Pak Satata ya, dengan Pak Joni dengan Mas Reza. Silakan. Sekitar 5-10 menit ya Pak. Baik, terima kasih Ibu Sam. Lanjut aja ke PPT dari panitia. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk sharing informasi terkait satu spesies anggrek baru. Ya, tadi sudah sampaikan penghargaan bagi kami untuk menamakannya Bulbophyllum wiratnoi. Saya sampaikan juga tadi bahwa first author spesies ini Reja Saputra. Ya, dari 5 yang ada hasil discovery, 4 itu first authornya Mas Reja. Mas Reja ini pengendali ekosistem hutan ahli pertama sekaligus koordinator fungsional P di Balai Besar KSDA Papua Barat. Ya, silakan Bapak. Tidak seperti tadi kalau kita dengar Kalimantan Barat ekspedisi. Bu Sam, kalau kami ekspedisi masih banyak zona merah di wilayah Papua. Mungkin juga dirasakan Pak Supartono juga ya. Jadi kalau kita ekspedisi, takut-takut susah keluar dari hutan nanti. Bisa masuk, keluarnya susah gitu. Nah, tetapi hal ini tidak juga mengecilkan semangat teman-teman P. Tadi saya sampaikan di awal bahwa awalnya itu cuma dari gimana ya, pelatihan dasar aktualisasi CPNS 2018. Kewajiban yang harus dipenuhi CPNS untuk mengaktualisasi kegiatannya sembari belajar. Nah, waktu itu ada 3 orang P, dan tentunya berlanjut dengan CPNS tahun berikutnya. Mereka sebenarnya ingin tahu anggrek yang ada di pertama TWA Sorong, Kota Sorong itu apa saja, TWA Klamono di Kabupaten Sorong itu apa saja, TWA Beriat di Kabupaten Sorong Selatan apa saja, dan cagar alam Wegio Timur ya. Dari semangat itu ya, dari semangat itu teridentifikasi lebih dari 100 jenis anggrek, Bu Sam. Dan setelah mereka mendalami, ya khususnya Mas Reja ya, mendalami ini, ternyata 5 baru, 4 jenis baru dan 1 subjenis baru ya, 4 spesies baru dan 1 subspesies baru. Nah, yang hasil anggrek-anggrek ini belum semua Bu Sam ya Bapak Ibu, tapi kita di triwulan akhir ya 2022 mulai intensif membudidayakannya di arboretum anggrek Bu, di TW Sorong ya, TW terdekat, sehingga mudah untuk untuk memonitoringnya. Tentunya sampai sekarang masih begitu. Jadi Mas Reja ini mencari teman-teman yang punya semangat seperti itu memang tidak mudah. Mas Reja ini pernah dipanelerkan dengan ini, tetapi ya mungkin passionnya beda. Coba dipanelerkan biar banyak yang tahu anggrek, tapi yang satu pengennya ke reptil. Jadi masing-masing passionnya beda ya. Nah, tapi besar harapan saya akan ada reja-reja lain tentunya di Balai Besar KSDA Papua Barat dan UPT KSDA lainnya. Selanjutnya Bapak silakan. Nah ini tadi 5 penemuan anggrek baru di kawasan konservasi ya. Nanti Mas Reja akan menjelaskan secara detail. Yang pertama itu contohnya Dendrobium moirum. Ya, autornya juga Mas Reja. Beri nama moirum ini itu mengambil nama suku yang suku terbanyak ya. Suku terbesar yang ada di Sorong sekitarnya.
suku Moy, sehingga diberi nama Dendrobium moyrum. Nah, pada saat ini diketahui suku Moy luar biasa senangnya suku Moy. Penghormatan Mas Reza dan teman-teman buat kearifan lokal yang mereka miliki, buat keterbukaannya untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman yang mereka miliki, suku Moy. Ya. Yang kedua, Dendrobium sagin. Sagin ini Bapak Ibu, ya, sagin ini artinya rambut. Penghargaan juga ke masyarakat Moy. Ya, sagin ini rambut. Kalau Bapak Ibu lihat itu di seperti terbuka gitu, di atasnya itu ada rambut ya. Nah, ini ada rambut-rambut yang gambar kedua. Kemudian, nah ini tadi yang saya serangkan. Yang ketiga ini penghargaan kepada Ibu Wakil Presiden. Yang keempat penghargaan kepada Pak Wiratno, Bulbofilum wiratnoi, dan terakhir penghargaan kepada ini sudah meninggal ya, Pak Tony ya, Pak Tony Whiten ya, Tony Whiten ya. Sering berdiskusi dengan Mas Reza. Kebetulan Mas Reza juga first authornya di sini. Itu yang saya sampaikan. Untuk detailnya seperti apa, saya yakin kita semua bisa dapat penjelasan yang lebih baik dari Mas Reza. Silakan Mas Reza. Silakan Mas Reza. Oke, baik, next slide mungkin. Saya meneruskan. Ya, terkait pemberian nama Wiratnoi tadi sudah saya sebutkan, merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih kami dari keluarga besar Balai Besar KSDA Papua Barat kepada Bapak Dr. Wiratno yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi kami untuk bekerja di tingkat tapak, khususnya saat menjabat sebagai Dirjen KSDAE. Nah, spesies Bulbophyllum wiratnoi ini termasuk ke dalam section Elpikirianthes de genus Bulbophyllum. Section ini adalah section yang sangat unik dengan karakter petal yang dia termodifikasi ya. Ada sempat tereduksi sedikit tapi memunculkan seperti rambut-rambut atau appendage. Nah, jadi sangat unik karena biasanya di anggrek itu yang termodifikasi hanya labellumnya. Dan section Epicurianthes ini sebagian besar itu sangat amat langka dengan persebaran yang sangat sempit. Kebetulan Bulbophyllum wiratnoi ini dari saya tahun 2016 dulu saya masih mahasiswa, saya sudah menjelajah ke Papua sampai tahun 2023, jadi sekitar 8 tahun itu saya hanya menemukan satu individu ya, bukan populasi lagi. Jadi kebetulan juga saya masuk ke IUCN, tadi mungkin Bapak Dirjen bilang expert yang Indonesia yang tergabung ke IUCN itu mungkin tidak banyak. Nah, ketika di assess untuk status konservasi sebetulnya ini bisa masuk ke CR atau critically endangered atau EN. Cuma memang kita butuh waktu lebih lama lagi, butuh lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut. Dan saat ini status konservasinya kita usulkan data defisien. Iya, kebetulan juga persebaran utama untuk section Epicurianthes ini ada di Papua, ada sekitar 21 jenis, termasuk yang Bulbophyllum wiratnoi. Hanya 4 jenis di Indonesia yang sudah ditemukan, dan di PNG di Papua Nugini ada 18 jenis. Jadi ada satu jenis yang dia ada di Indonesia dan ada di PNG. Dan kebetulan juga section Epicurianthes ini adalah anggrek yang paling saya sukai, anggrek favorit. Jadi mungkin bagi para penyuka anggrek kan pasti ada genus atau spesies tertentu ya, dan kebetulan memang Epicurianthes ini saya paling suka. Next. Nah, kemudian untuk spesifiknya ke Bulbophyllum wiratnoi, ke morfologinya, bentukan hidupnya ini habitus dengan ciri pendulous atau menggantung, menjuntai seperti di gambar. Kemudian lebar bunganya sekitar 2 cm, jadi enggak terlalu besar memang. Kelopak bunga atau sepal berwarna kuning pucat dengan spot warna merah keunguan yang rapat. Jadi warna dasarnya sebenarnya dia warna kuning. Kalau dikasih di herbarium, dibuat di alkohol gitu, bikin herbarium, yang warna ungu keunguan ini dia lisis ya, jadi sisa warna kuning pucatnya saja. Kemudian bibir bunga atau labellum berbentuk seperti biola atau panduret dengan banyak bintil-bintil atau papillae. Kemudian mahkota bunga tereduksi dan memiliki appendage seperti rambut-rambut kaku berwarna ungu dengan penghubung antara petal dan appendage itu ada namanya stalks, itu dia lentur. Jadi ketika ditiup rambut-rambut ini seperti
apa ya, seperti tertiup gitu, dia nggak kaku karena stalknya lentur, tapi rambutnya sendiri kaku. Oke, next lagi. Nah, ini detail fotonya untuk lip atau labellumnya dari sisi sampingnya, dan kebetulan ketika di tempat anggrek ketika dia berbunga teridentifikasi polinatornya adalah lalat. Tapi belum teridentifikasi untuk di alamnya apa polinatornya. Dan ketika saya cium, sebenarnya ini tidak berbau ya, maksudnya tidak berbau busuk, tapi dia berbau seperti fermentasi tape. Dan mungkin itu yang menarik dari si lalatnya. Oke, next lagi. Ini sebenarnya hanya curahan hati saya. Sebenarnya di kawasan konservasi kita ini kan banyak sekali ya keanekaragaman hayati, potensinya sangat besar. Namun belum banyak nih teman-teman teh yang mau berani gitu mengeksplor dan menunjukkan hasil karyanya untuk dipublikasi. Makanya tadi saya di awal saya memperkenalkan diri, kita harus bangga jadi PEH. Karena PEH itu sebagai ujung tombak kita dalam mengungkapkan potensi. Kemudian secara ilmu taksonomi juga di kita ya, di KLHK dan di Indonesia juga ya pada umumnya itu sudah lama ditinggalkan, khususnya untuk tumbuhan ya, taksonomi tumbuhan itu sudah sangat jarang orang yang tertarik ke bidang itu. Padahal ilmu taksonomi ini adalah tadi Bapak Amir sudah jelaskan untuk sebagai dasar ya. Sebenarnya sebelum kita misalnya kita kan sering ya kalau konservasi itu 3 aspek ya, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Dari aspek perlindungan misalnya kita harus tahu dulu nih teman-teman Fowlhood, atau kita mau mengusulkan jadi spesies dilindungi, itu spesiesnya apa sih? Pastikan ya, nggak mungkin kita nggak tahu spesiesnya. Kemudian untuk melakukan aspek konservasi, kita ingin membuat master plan konservasi suatu spesies atau memasukkan di listing di appendix CITES atau assessment status konservasi di IUCN, kita juga perlu ilmu taksonomi dan identifikasi juga. Dan untuk memanfaatkan justru lebih penting lagi ya. Kalau kita salah identifikasi, misalnya tumbuhan obat ya, tumbuhan racun misalnya Antiaris toxicaria itu salah identifikasi yang sebenarnya dia racun tapi bisa salah ident jadi tumbuhan obat, misalkan obat batuk terus diminum dengan dosis tinggi. Nah itu kan fatal sekali gitu kalau salah identifikasi. Makanya saya berharap kepada semua Bapak Ibu teman-teman PEH untuk ayo kita balik lagi ke dasar, karena ilmu taksonomi ini ilmu fundamental. Kalau kita sudah kuat di ilmu taksonominya, kedepannya akan lebih baik pengelolaan konservasi suatu spesies. Next. Ini slide terima kasih aja sebenarnya. Ada quotes yang saya sangat suka, yaitu as a taxonomist I give species a name, as a conservationist I give them a choice. Maksudnya pilihan dia untuk bisa dikonservasi, untuk dia tetap selamat. Dan ini kegiatan, salah satu contoh ya, kegiatan PEH di lapangan yang cukup beresiko tinggi, karena saya ini harus merayap di tebing-tebing kars batuan yang sangat licin dan bisa terpeleset ya, hanya untuk sebenarnya kita untuk meninventarisasi spesies terancam punah anggrek Paphiopedilum papuanum. Oke, cukup sekian dari saya Ibu. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat tim KSDA Papua Barat, Mas Reza. Hidup PEH. Di sini semua PEH. Baik, kita lanjut ke Pak Satata. Silakan. Kira-kira 5 menit ya Pak ya. Terima kasih. Langsung saja ke paparan, izin. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya bukan saintis, jadi saya cuma akan cerita kisah perjalanan. Makanya minta tolong bahan paparannya bisa ditampilkan. Panitia minta tolong paparannya. Nah, jadi saya ingin cerita awal mula kenapa saya jadi tergila-gila dengan penjelajahan. Nah, pada tahun 2013 saya mendapat amanah menjadi Kepala Balai Taman Nasional Akertajawi Lulubata. Nah, saya jalan-jalan di kantor, kan orang sebagai pejabat baru gitu kan, jalan-jalan di ruang-ruang kantor. Di situ ada majalah dinding. Mohon next. Ada majalah dinding. Oh belum ya. Oke, ada majalah dinding. Di situ ada potongan berita penemuan genus baru
tikus halmahera. Wah keren. Saya baca artikelnya, terus saya tanya ke teman-teman waktu itu masuk di kawasan Taman Nasional. Saya tanya ke teman-teman, ini kapan penelitiannya? Teman-teman nggak tahu. Kita terlibat nggak? Ternyata kawan-kawan tidak terlibat. Jadi saya agak sedih, ironi di situ. Ini rumah kita dieksplorasi orang, kita nggak tahu, nggak dilibatkan, tapi kita ikut tepuk tangan, gitu loh. Seolah begitu. Jadi saya gregetan. Atas dasar itu saya, oke, sekarang kita penjelajahan di kawasan Taman Nasional di Pulau Bata. Nah, hanya sayangnya waktu itu saya belum ketemu peneliti yang penjelajah. Setiap kali ketemu peneliti di Litbang waktu itu, saya ajak penjelajahan, mereka tidak siap. Kebanyakan peneliti kita bukan penjelajah. Sementara di KSDA kita tahu semua penjelajah, tapi bukan peneliti. Dia ketemu barang baru nggak tahu kan itu. Nah, saya belum ketemu Mas Randy, tapi saya ketemu Bang Harley. Oke, saya ajak. Nah, dari penjelajahan pertama, ya next, coba yang di, langsung di sini ya. Nah, ini tikusnya, lanjut. Nah, ini penjelajahan di Aketa Jalur Bata, kami ketemu Mas Harley. Nah, di situ karena kita nggak bawa tenaga ahli, ya nggak menemukan spesies baru. Tapi kami menemukan suku yang selama ini hanya menjadi cerita. Suku Lingon. Next. Nah, suku Lingon itu tinggal di tengah hutan belantara Taman Nasional, putih, tinggi besar, rambutnya pirang, mata biru, hidung mancung. Kalau yang bisa difoto ini bukan dari kawasan, ini bukan foto kami. Kami ngambil dari Google. Jadi yang bisa difoto ini karena dia sudah dikawini oleh orang di luar kawasan. Kalau kita yang di dalam kawasan, mereka masih nggak pakai baju. Nah, ini tim kami ketemu suku itu, cuman tidak bisa melakukan interaksi. Karena begitu kita timnya Pak Arli itu jalan di lembah gini, dari atas itu yang laki-laki sudah berjajar-jajar, nggak pakai baju, ya Pak Arli ya. Panah itu sudah ditarik begini. Jadi kalau kita maju sedikit lagi, habis itu tim saya. Bisa minta mundur. Tapi artinya kita sudah membuktikan bahwa suku itu benar ada di tengah hutan belantara halmahera, suku Lingon. Next. Nah, 2017 saya dipindah tugas jadi kepala balek KSDA Kalbar. Di situ saya juga biasa, saya baca-baca literatur kawasan segala macam. Ada yang saya lihat pemandangannya bagus, karena saya ini suka jalan. Oke, kita bikin penjelajahan di Karimata. Nah, penjelajahan di Karimata ini baru saya ketemu, ini ibaratnya pemain yang tidak punya arena bermain. Saya punya arena bermain, tapi saya nggak bisa bermain. Nah, ketemulah beliau, saya ajak. Nah, di Karimata kita bagi menjadi 4 divisi, 4 tim ya. Ada tim gunung atau flora, tim mamalia, tim sosial budaya, dan tim koral. Yang tim gunung, ini dengan Bang Randy menemukan satu spesies baru ya, Hanguana karimatae, yang itu persebarannya sangat terbatas, dan jumlahnya mungkin tidak lebih 5 rumpun waktu itu ya. Nah, artinya spesies ini kami merekomendasikan, usulkan statusnya menjadi critically endangered kalau nggak salah ya, karena sebarannya tidak luas, dan waktu itu pun kami hanya menemukan tidak lebih, mungkin hanya 3 rumpun. Kami juga menemukan itu Drosera, yang di tengah itu gambarnya itu tumbuhan karnivor. Jadi kalau ada serangga lewat depannya dia langsung menggulung. Dan kami juga main-main di atas itu. Ini asiknya penjelajahan nih, karena saya bukan saintis, saya sukanya main-main. Saya main-main, ada semut, saya masukkan situ, dia langsung gulung. Daunnya menggulung. Nah, ada satu fenomena yang sangat langka, ini saya tahu juga dari Mas Randy, itu kami foto di puncak Karimata ketinggian sekitar 700 meter DPL. Di puncak Karimata itu dengan ketinggian 700, itu ekosistemnya subalpine, yang biasanya subalpine itu di ketinggian 2000 lebih. Di situ tumbuhan pohon-pohon yang di bawahnya itu tingginya puluhan meter. Di puncak Karimata itu mungkin cuma 1 meter atau 1,5 meter, tapi sudah dewasa, sudah berbuah. Pohon-pohon itu hanya tingginya 1 meter, 1,5 meter. Nah, fenomena langka itu dipengaruhi oleh Meissner-Hebung efek ya, saya nggak salah sebut ya. Meissner-Hebung efek. Nah, jadi ibaratnya pohon-pohon itu tertipu, seolah itu sudah ada pada ketinggian 2000 meter yang mereka baca, sehingga mereka
membentuk ekosistem subalpine. Padahal itu ketinggian baru 700-an. Nah itu salah satu fenomena langka yang kita temukan di Karimata. Lanjut. Nah, tim penyelam kami menemukan kapal-kapal karam. Setelah diambil ada guci Cina, bahkan ada senjata-senjata pedang Cina. Ya, tim sosial budaya kami menemukan batu, ada tulisan Cina dan makam-makam Cina di situ. Setelah dijelajahi, nah ini kerennya bukan hanya spesies yang kita temukan, tapi jejak sejarah. Ternyata tentara Kubilai Khan waktu menyerang Singosari itu mampirnya di Karimata. Jadi kapal yang karam itu kapal-kapalnya tentara Kubilai Khan. Dan itu makam-makamnya tentaranya mungkin ya. Di situ mereka mampir di Karimata itu membuat senjata. Karena tadi Gunung Karimata tadi, Pulau Karimata tadi di puncaknya tadi itu batuannya biji besi. Dan saya ngambil itu, saya asah saya jadikan cincin. Bukan. Jadi saya ambil itu batuannya adalah itu biji besi. Dan dulu di sana banyak pandai besi. Jadi dari catatan sejarah ternyata tentara Kubilai Khan mampir ke Karimata, membuat senjata, baru menyerang ke Singosari. Next. Lanjut. Nah ini karena saya cukup lama ditugaskan di Kalbar 5 tahun ya, jadi saya masih gergetan dengan kawasan yang lain. Saya cek Nyut juga belum cukup dijelajahi. Saya salurkan kegemasan saya di Cagar Alam Nyut yang tadi temuannya sudah saya disampaikan Pak Widodo. Nah termasuk Katak Pelangi tadi, cuman saya ingin mengingatkan Pak Widodo dan mungkin bisa disupport dari Pak Dirjen, karena ini salah satu jenis katak paling dicari di dunia karena koleksinya belum ada ya. Itu mungkin kalau orang luar negeri yang kolektor yang tahu, dia mau saja ngasih 500.000 ke masyarakat suruh nyari dapat tuh, padahal harganya bisa ratusan juta ya. Nah ini mungkin harus hati-hati Mas Widodo. Ya next. Nah ini teman lanjut tadi sudah diceritakan yang Katak Pelangi. Lanjut next. Nah ini kemudian akhir 2022 saya ditugaskan ke Kalimantan Tengah. Biasa saya baca-baca gitu kan. Jadi Kalimantan Tengah itu BKSDA-nya memangku kawasan sebanyak 10 kawasan. Dan saya juga membaca Kalimantan Tengah itu potensi temuannya paling tinggi untuk seluruh Borneo. Terutama di bagian utara ya Bang Renia. Saya lihat bagian utara, ada kawasan Sapatawung. Saya cek Google lagi. Ternyata tadi itu adalah wilayah paling terpencil di dunia. Belum pernah dijelajahi oleh siapapun. Saya tambah gregetan gitu kan. Nah, saya ajak lagi kawan-kawan, yuk kita bikin penjelajahan. Nah, Sapatawung ini aksesnya begini. Untuk menggambarkan, ya nanti saya akan pamit agak lama Pak Dirjen. Jadi dari Palangkaraya ke Muara Tewe itu 8 jam darat. Dari Muara Tewe ke Murung Raya itu 3 jam jalan darat. Dari Murung Raya seharian dari pagi sampai sore itu ke Desa Kelasin. Dari Desa Kelasin itu naik klotok, perahu klotok sekitar 6-7 jam naik perahu klotok ke Penyungkat kalau salah namanya, Penyungkat. Nah, dari Penyungkat itu kita jalan 3 hari sampai camp terakhir masih di luar kawasan. Baru kita akan penjelajahan sekitar seminggu sampai 10 hari. Nah, nanti kembali lagi rutenya seperti itu. Makanya pada kesempatan ini Pak Dirjen, nanti kalau adanya 3 minggu saya tidak ikut rapat, Zoom meeting atau apa, mohon tidak dimarahi. Syukur kalau misalnya Pak Dirjen mensupport dengan helikopter, berarti lebih efektif nanti penjelajahannya. Jadi itu di Sapatawung, akhirnya saya jadi penasaran, ingin melakukan penjelajahan. Ya, next. Saya sudah membaca di situ ada apa. Nah, ini ada dulu mantan mitra kita Bu Sam, Bu Dir, Bu PLT Dir. Mantan mitra kita yang pernah melakukan penelitian di landscape itu. Mereka menemukan ada jejak gajah dan kamera trap mereka menangkap kehadiran badak. Tapi saya tidak tahu apakah informasi itu di-share ke KLHK. Saya tidak tahu. Kayaknya tidak. Kayaknya dikip oleh mereka. Nah, ini yang buat saya tambah penasaran, sehingga kami berharap nanti kalau bisa kita membawa ahli badak, ahli gajah, tapi yang penjelajah.
Kita ajak ke sana, kalau ada tidak ketemu gajahnya, tidak ketemu badaknya, tapi ketemu tanda-tanda kehadirannya, kita bisa memastikan ya ada gajah, ada badak di sini. Nah, next. Nah, kalau ini Pahu, ini foto badak Kalimantan yang ketemu di Mahakamulu. Saya dulu tugas di sana itu tahun 94 di Muara Pahu. Ini sekarang ini ditangkap, kalau nggak salah masih dipelihara ya itu di Melak di Mahakamulu. Next. Nah, terima kasih. Jadi poin saya dalam menyampaikan cerita ini, semoga kita yuk sama-sama penasaran, sama-sama gregetan dengan kekayaan yang belum kita ketahui banyak ya. Semoga bisa disupport, bahkan menjadi kegiatannya KSDAE, kalau perlu menjadi penjelajahan berikutnya menjadi kegiatannya KLHK. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Satta, tepuk tangan buat Satata yang dengan semangat akan mengeksplor semua kawasan-kawasan konservasi kita, dan hidup peh juga Pak. Ayo semangat dong, hidup peh. Ini yang semangat sini, yang peh-peh. KKH isinya peh semuanya. Baik, saya ke pembicara terakhir, Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih Bu Sam. Bu Dewi sudah ada ya di Zoom? Ada, sudah ada Bu. Silakan Bu. Baik, yang saya hormati Bapak Dirjen KSDAE. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Sam, yang saya hormati Ibu Direktur KKH, Faturi, kemudian ya Bapak Ibu hadirin semuanya, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan untuk memberi materi dalam PSBB penemuan jenis baru tumbuhan dan satwa liar di kawasan konservasi. Dalam kesempatan ini saya tidak akan melakukan pemaparan detail, tapi saya akan menyampaikan penemuan jenis baru burung antara periode 5 tahun terakhir, yaitu 2017 hingga tahun 2022. Lanjut, mohon bantuannya dia untuk slide ke selanjutnya. Panitia. Mohon panitia untuk Panitia, lanjut. slide kedua, mohon bantuannya. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Dirjen dan semuanya pembicara, saya kira wilayah Indonesia memang memiliki wilayah, bahkan wilayah yang memiliki tidak cuma jenis biodiversitas yang endemik yang sangat tinggi. Di antaranya adalah burung. Untuk jenis burung memang jenis endemiknya adalah tinggi di dunia. Mengapa hal ini terjadi? Tentu saya kira karena kondisi geografi dan keberagaman ekosistemnya. Seperti kita ketahui, wilayah kita terdiri dari pulau-pulau yang terpisahkan karena jaraknya berjauhan dan juga adanya palung laut atau laut dalam. Kondisi seperti ini tentu saja sangat mendukung terjadinya proses pembentukan jenis baru atau dikenal sebagai spesiasi. Saat ini jumlah burung endemik yang kami catat sudah 520 jenis. Lanjut, yang pertama ingin saya sampaikan di sini adalah penemuan jenis baru dari Pulau Rote, yaitu burung Mizomela rote atau Mizomela iranidae, yaitu ordernya dari Passeriformes, familinya adalah Meliphagidae, genusnya Mizomela, kemudian jenisnya adalah Mizomela iranidae. Di sini saya menggunakan gambar yang dibuat oleh ahli gambar, karena kebetulan waktu mendeskripsikan jenis ini kami tidak memiliki foto yang baik, hingga kami membuat gambar sesuai kondisi dari spesies itu yang dijadikan panduan untuk memberi nama jenis burung ini, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amir kira. Dan kemudian di sini saya pasang juga publikasinya bahwa ini dipublikasikan pada tahun 2017 lalu. Sebetulnya kegiatan lapangan ini dulu dilakukan tahun 2014, tapi bisa dipublikasikan tahun 2017 karena prosesnya masih panjang.
Lanjut. Nah, ini mungkin ada foto yang dari alam, burungnya seperti begini, tapi di sini masih kurang jelas proporsi yang membedakan dari jenis Mesomelea lain, yaitu proporsi warna merah dari bagian tubuhnya. Tetapi dengan menggunakan spesimen tipe tadi saya bisa membuat membantu penggambar untuk membuat gambar yang mirip sesuai dengan tipe spesimen tipe. Lanjut. Nah, ini habitat burung Mesomelea yang kami dapatkan di sana. Saya kira ini hutan alam ya. Tapi menurut informasi yang terakhir dari rekan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, ternyata burung ini bisa hidup juga di luar kawasan konservasi atau hidup di sekitar kebun-kebun dekat dengan penduduk atau desa-desa. Lanjut. Jenis burung lainnya yang kami temukan di Pulau Reti pada kegiatan yang sama itu adalah Philoxocus sotiensis. Sini kebetulan ada gambarnya yang cukup baik, bisa cukup menjelaskan bentuk morfologi dari burungnya tersebut. Untuk jenis ini kami publikasikan di jurnal Scientific Reports pada tahun 2018. Jadi 4 tahun setelah kegiatan lapangan baru bisa dipublikasikan. Tapi sebetulnya proses dalam menemukan jenis baru ini tidak dimulai dari tahun 2014, tapi sebelumnya pun sudah dimulai karena penemuan jenis baru itu bukan proses yang instan, tetapi bisa didasarkan dulu misalnya dalam mengkaji spesimen Museum Zoologi dan Forense, kemudian juga dari birdwatching atau pengamatan burung di lapangan. Nanti pengamat atau kita bisa mendapatkan hal-hal yang dianggap agak berbeda dengan yang sudah kita ketahui. Nah, itu nanti berantai sampai kegiatan lapangan, kemudian kegiatan lapangan dikoleksi, divalidasi datanya, kemudian dianalisa molekulernya, baru kemudian kita proses menulis dan sebagainya hingga publikasi. Lanjut. Nah, ini pada tahun 2013, sebetulnya lebih sebelum ke ekspedisi di Nusa Tenggara atau kegiatan lapangan di Nusa Tenggara, kami melakukan kegiatan lapangan di sekitar bioregion Sulawesi. Di sana kami menemukan sebetulnya ada 10 taksa baru. Dalam sekali kegiatan lapangan itu bisa ditemukan 10 taksa baru, jadi 5 jenis dan 5 anak jenis. Tapi yang akan saya sampaikan di sini hanya untuk 5 jenis barunya saja. Nah, yang pertama kami peroleh itu yaitu burung kipas di Kepulauan Banggai, yang karena memang ternyata ini memiliki karakter yang khas dari proporsi warna jingga dan ekor dan punggungnya ini. Ternyata memang berbeda dari jenis burung kipas lainnya yang ada di sekitar situ. Kemudian makanya ini kami dedikasikan nama burung ini, jenis ini kepada Pak Habibie. Dan untuk publikasi ke 10 taksa baru ini kami dipublikasikan di Jurnal Science tahun 2020 yang lalu. Lanjut. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa waktu yang burung Rhizogyra habibia itu kami tidak mendapatkan foto yang baik. Oleh karena itu kami menggambar berdasarkan spesimen juga yang menjadikan kunci untuk identifikasi jenis burung tersebut. Kemudian berikutnya juga kami menemukan jenis burung semak yang kami beri nama Pak Emil Salim untuk menghargai upaya beliau dalam melakukan atau dalam hal lingkungan hidup baik di dunia nasional maupun internasional. Nah, burung ini didapatkan dari Kepulauan Taliabu. Foto yang di kiri ini memang burungnya berfoto asli, tetapi tidak jelas menggambarkan spesiesnya. Oleh karena itu saya minta lagi tukang gambar untuk membuat gambar sesuai seperti spesimen tipe yang dijadikan kunci identifikasi. Sama dengan jenis burung yang dua tadi, bahwa jenis ini dipublikasikan dalam satu makalah di Jurnal Science tahun 2020 yang lalu.
Lanjut. Nah, untuk 3 jenis lainnya, yaitu ada Menzonella wahe, yang warna merahnya seperti cerah sekali kalau lihat yang hidupnya. Kemudian juga ada Leucoppus, kami berikan nama suara merdu karena kalau bersiul kemudian itu suaranya cukup merdu. Kemudian juga ada burung Leucostella portenta. Burung Leucoppus suara merdu itu kami dapatkan dari Kepulauan Banggai, sedangkan burung Menzonella wahe dan Leucostella portenta kami dapatkan dari Kepulauan Taliabu. Sebetulnya kalau melihat dari evolusi dari geografinya itu, ternyata di antara Pulau Peleng dan Sulawesi itu ada laut dalam di sana. Jadi memang terjadi jenis terbentuk maksud kepulauan tersebut burungnya tidak ada, maksudnya tidak sama dengan Pulau Sulawesi. Tapi kalau untuk Kepulauan Taliabu kelihatannya tidak sedalam antara Kepulauan Banggai dan Sulawesi dibandingkan antara Kepulauan Taliabu dengan Pulau Sulawesi. Di lautnya tidak terlalu dalam. Lanjut. Kemudian sebetulnya ini bagian dari ekspedisi yang atau tidak tanpa sebetulnya ekspedisi karena grup kecil ya. Kalau ini kami melakukannya tidak seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari kehutanan. Ini ekspedisi grup kecil. Juga selain ke Pulau Rote, kemudian Pulau Alor juga di tahun 2014 lalu itu. Di sini menemukan jenis baru untuk Menzonella Alor. Kebetulan nama ini oleh teman-teman didedikasikan kepada saya. Di sini teman-temannya juga ada yang orang Indonesia dan ada orang dari Australia, kemudian ada dari Eropa gitu ya, dan ya itu. Jadi terima kasih saya mendapat penghargaan dari teman-teman rekan-rekan yang pemerhati burung. Maaf Bu Dewi, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, sebenarnya ini siapa sih juga. Lanjut. Nah, ini adalah foto dari habitat Alor Menzonella. Saya kira ini hutan alam ya. Teman-teman kehutanan saya kira lebih tahu. Lanjut. Kemudian adalah satu jenis dari Papua Barat, penemuan oleh salah satu rekan kami, yaitu Hidayat Ashari dengan teman-teman dari Prancis di pegunungan Papua Barat yang paling barat itu. Ternyata ada jenis baru yang memang tidak ditemukan di Papua Nugini, yaitu nama Haris Cypriola. Ini dipublikasikan tahun 2021 lalu. Lanjut. Kemudian pada tahun 2022 lalu kami mempublikasikan 2 jenis burung baru dari Pegunungan Meratus, yaitu yang pertama adalah Sestel meratuscensis dan kedua adalah burung Sionis cadayanensis. Di kedua jenis burung baru ini juga sudah dipublikasikan dalam Journal of Ornithology tahun 2022 lalu. Mungkin jika Bapak Ibu berminat untuk lebih mendalami atau mencari informasi tentang jenis burung ini, saya sudah tuliskan juga publikasinya, nanti bisa diperoleh di alamat yang saya berikan di sini. Lanjut. Ini yang terakhir kami dapatkan pada tahun 2022 lalu adalah burung kacamata dari Pulau Wangi-Wangi, yang ternyata berbeda dari burung kacamata lainnya, yaitu karena paruhnya besar. Oleh karena itu kami jadikan nama jenis Bryophosaurus paruh besar. Untuk jenis burung ini pun sudah kami publikasikan pada tahun 2002 lalu di Jurnal Ibis, jurnal burung. Ya, lanjut. Mungkin bukan ringkasan ya, sebagai penutup saja bahwa penemuan jenis burung baru memerlukan proses panjang dan upaya yang luar biasa karena menguras waktu, pikiran, tenaga, dan sumber daya, mulai dari kajian
menjadi baru dan tidak hanya ini, tapi sekali lain juga. Bisa secara otomatis langsung dapat dari ini. Tidak misalnya agar ada kesempatan bagi peneliti lain untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi, misalnya tentang astrologinya maupun dari buku maupun tentang geografinya. Terima kasih, itu sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dewi. Luar biasa sekali penemuan burung yang sudah dilakukan oleh Bu Dewi, belasan spesies baru yang kita tidak ketahui. Tapi tadi terakhir Bu Dewi minta mungkin Pak Dirjen kita harus melakukan revisi P106 juga. Karena banyak sekali temuan-temuan spesies baru yang mungkin perlu kita tetapkan juga status konservasinya. Apakah memang kita perlu lindungi karena memang kita baru hanya menemukan saja dulu, tapi kita belum tahu juga kelimpahan populasinya. Jadi ini memang kerja luar biasa dari para peneliti dan tentunya teman-teman dari KSDA, bahwa kita belum berhenti sampai di penemuan baru, tapi kita juga harus melihat apakah status konservasinya ini adalah layak untuk dilindungi ataupun tidak dilindungi dari kelimpahan populasinya. Baik Bapak Ibu semua, tiba kita di penghujung acara sesi diskusi karena waktunya mungkin tidak banyak. Mohon izin Pak Dirjen, saya mengundang saja langsung para Bapak Ibu yang masih ada di sini untuk menyampaikan informasi juga apabila ada terkait dengan temuan baru. Mungkin Pak Jusman dari Sulawesi Selatan, karena saya dengar ada ekspedisi juga dari Forest Program yang bisa diinformasikan. Pak Jusman, silakan. Terima kasih Bapak Dirjen yang kami hormati, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Di hari ini saya kira satu satu momentum yang luar biasa, khususnya untuk kerja-kerja lapangan di mana kawan-kawan ya terutama yang tadi menjadi narasumber yang menyampaikan kegiatan-kegiatan di lapangan dan yang lebih istimewa lagi bahwa itu terdokumentasikan dengan baik. Jadi sejauh ini kita bekerja di lapangan, ya termasuk saya ini sudah hampir pensiun, ya belum banyak ya, kecuali laporan-laporan kegiatan yang dibuat. Nah, untuk di tempat kami di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, saya kira juga banyak ya temuan, dan mohon maaf kami ya belum menyampaikan juga dokumentasi yang dilakukan oleh kawan-kawan, termasuk di Taman Nasional Gandang Dewata. Tadinya ada beberapa temuan termasuk tikus yang juga endemik di sana, dilaporkan beberapa tahun yang lalu, dan mungkin perlu kita mendokumentasikan temuan-temuan baru ini secara periodik barangkali, supaya kita nanti misalnya selama dekade tahun 2000-an sehingga karya-karya atau hasil-hasil kerja kawan-kawan kita ini bisa diakses juga oleh petugas-petugas lapangan. Dan saya melihat teman-teman PEH ini punya potensi juga untuk ya sudah mulai dari dalam memotivasi diri, tidak harus menunggu ya kalau seperti Polhut itu kan ada hari ulang tahun Polhut ya. Nggak tahu kalau hari ulang tahun PEH ini kapan ya.
Ya, belum ada kayaknya ya. Hari PEH Indonesia ini kapan ya? Hari ini aja Pak. Ya mungkin nanti kalau ditetapkan oleh Pak Dirjan atau Ibu Menteri supaya nanti kawan-kawan PEH ini juga termotivasi untuk juga wadahnya ini lebih bisa termonitor, mendapatkan arahan dan dukungan dari pimpinan. Saya kira dari kami itu dulu Bu, dari BKSDA ini ya jadi nanti kami juga mohon Bu Direktur, karena banyak sekali peneliti-peneliti asing yang juga melakukan kegiatan, termasuk juga mungkin teman-teman dari perguruan tinggi. Dalam hal penamaan mungkin perlu ada panduan. Kalau saya melihat banyak sekali temuan-temuan baru, terus kemudian nama jenisnya itu menggunakan nama dari luar ya. Ada juga yang dari penelitinya. Kalau tadi saya dengar dari Pak Amir itu tidak boleh menggunakan nama yang bersangkutan. Tapi saya lihat mungkin kalau namanya panjang terus kemudian diambil sepotong, itu ada itu Pak Amir. Ya, jadi itu bisa kita kenali dari nama itu, dan ya kalau kita tracking itu ada kaitannya dengan penulisnya itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jusman. Silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan tanggapan lain? Pak Amir, mau tambahan? Silakan. Enggak. Pak Amir, kalau misalnya mau ada tambahan, enggak ada? Pak Amir? Lupa kalau namanya Pak Amir. Manggilnya Pak Hamidi kali. Terima kasih sedikit Budir dan kawan-kawan semua untuk penemuan jenis baru ini. Saya hanya menambahkan terkait dengan prosedur ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa jenis baru itu officially diakui ketika dia sudah publish di dalam jurnal internasional. Dan di dalam proses jurnal internasional ataupun di jurnal nasional pun, tapi yang levelnya juga sudah internasional, itu ada proses yang namanya review. Ya, disitulah para peneliti itu mempertaruhkan ya. Jadi Mas Randy, Mas Reza di sana juga dia harus mampu menjawab dan memuaskan reviewer, sehingga reviewer itu bisa memberikan statement accepted begitulah ya, bahwa ini layak untuk publish. Nah, perdebatan ilmiah akan berada di dalam level jurnal tersebut. Nah, proses seperti ini mungkin yang harus kita bisa kolaborasikan ya. Jadi antara saintis kemudian teman-teman yang ada di lapangan itu yang notabene resources new species itu ada di wilayah-wilayah kawasan, dan saya yakin di wilayah-wilayah kawasan itu juga masih terjaga sehingga biodiversity-nya juga masih tinggi di situ. Itu bisa dikolaborasikan, mau di universitas, mau dengan teman-teman BRIN, mau teman-teman kelembagaan, dan expert itu tidak hanya tidak hanya ada di kita ya, ada di beberapa wilayah lain yang bisa kita elaborasikan bersama. Nah, ini yang bisa mempercepat penemuan jenis baru di kita. Belum lagi ada teknologi molekuler yang bisa membantu itu, dan kita sudah punya peraturan sendiri tentang regulasi tentang izin akses SDG. Saya pikir ini memberikan keleluasaan bagi kita untuk bisa terus mengembangkan dan juga dalam koridor menjaga ya sumber daya genetis kita. Kemudian juga yang terakhir terkait dengan penamaan spesies ya, walaupun di sana ada otoritas itu berada kepada autornya ya,
Memang di dalam author juga tidak boleh memberikan nama dia sendiri, kemudian namanya juga tercantum di sana. Tapi memang di dalam author ini juga unik-unik. Ada beberapa dia mengambil nama-nama unik ya, baik terkait dengan nama identitas dari spesies itu, kemudian identitas terkait dengan lokasi misalnya, sama terhadap penghormatan terhadap seseorang. Bahkan ada yang memberikan nama Sriwijaya begitu ya, ada beberapa jenis memakai nama-nama. Dan itu memang disahkan begitu. Selama di dalam proses etimologinya di dalam jurnal itu tertuliskan. Dan biasanya reviewer akan komentar di situ. Jadi kalau reviewer itu mengiyakan ya fine-fine aja, jadi bisa lolos di dalam proses itu. Memang di dalam Zoological International Code of Zoological Nomenclature sama Botanical Nomenclature mungkin ada perbedaan ya cara penamaan di situ. Tapi di Zoological Nomenclature penamaan itu sangat dihormati di dalam otorisasi si penelitinya, si autornya tersebut. Terima kasih Bu Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya akan sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, terutama Pak Dirjen, bahwa kegiatan ini disaksikan oleh lebih dari 3.050 viewers, Pak. Ini tepuk tangan buat panitia penyelenggara, ini di bawah komandonya Kasubdit Pemanfaatan, Pak Dirjen, saya laporkan. Dan kemudian kami sampaikan juga bahwa pertemuan ini tadi sesuai arahan Bu Menteri, merupakan awal dari serial FGD yang akan kita tindak lanjuti dan akan kita lakukan secara serial setelah kegiatan-kegiatan ekspedisi selesai dilakukan. Dan ini sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa masih ada 90% yang belum tereksplorasi. Jadi ini kerja keras bagi kita semua untuk bisa mengeksplor semua hal-hal yang belum ditemukan. Dan tentunya yang terakhir dari Pak Amir, forum ini bisa dijadikan untuk membangun jejaring. Jejaring dalam hal bagaimana kita melakukan publikasi sesuai dengan standar dan tentunya terkait dengan penamaan. Jadi saya juga baru tahu nggak boleh sembarangan ngasih nama, jadi harus ada standar dan kemudian ada prosedurnya. Tadi saya nanya juga kenapa namanya Habiyaye. Ternyata katanya bukan gitu penulisannya, mestinya Habibii. Hal-hal seperti ini mungkin yang perlu juga kita perlu pelajari. Nanti kami minta juga dari BRIN untuk coaching ya Pak Amir ya, coaching untuk para PEH di sini. Sekali lagi hidup PEH. Hidup PEH. Nah, gitu dong. Hidup PEH kita. Untuk PEH kita ke depan lebih maju menuju Indonesia maju. Terima kasih banyak. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk para narasumber kita. Dan saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara. Kepada Ibu Indra dan seluruh narasumber untuk tetap di atas panggung. Kami mengundang Bapak Dirjen KSDAE untuk bergabung dan menyerahkan cenderamata kepada narasumber yang luar biasa ini. Mungkin bisa turun ke bawah panggung. Cenderamata pertama akan diserahkan kepada Bapak RM Wiwit Widodo MSC, Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat. Penghargaan kedua, cenderamata kedua disampaikan kepada Bapak Joni Santoso Eshut, MAGR, Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat. Penghargaan ketiga disampaikan Penghargaan ketiga disampaikan kepada Bapak Satatan Nur Adi Rahmanta, Eshut MT, Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah. Dan untuk perwakilan Profesor Dr. Insinyur Dewi Malia Prawila Dilaga, kami mohon perkenan untuk Bapak Dr. Amir Hamidi untuk mewakili.
penghargaan terakhir kepada Profesor Dr. Insinyur Dewi Malia Prawira Dilaga yang diwakili oleh Bapak Amir Hamidi. Terima kasih. Untuk foto bersama Bapak, izin. Untuk para kepala balai kami undang juga untuk foto bersama dengan Pak Dirjen. Oke, untuk fotonya pose resmi 3, 2, 1. Pose salam lestari. 3, 2, 1. Foto bebas dengan senyum terbaik. Oke, terima kasih untuk Pak Dirjen dan Ibu Sam dan Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya adalah penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Dirjen KSDAE. Kepada Bapak Dirjen, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas kontribusi positif dari Bapak Ibu sekalian pada FGD kali ini, dan kita harapkan FGD kali ini terus berlanjut seperti tadi disampaikan pada arahan Ibu Menteri. Tidak hanya sekali ini kita lakukan, tetapi kita lakukan secara terus-menerus. Mungkin nanti dengan UPT-UPT yang lain yang akan menyampaikan temuan-temuan terbarunya. Nah, saya kira pada kesempatan kali ini ternyata tidak hanya mengeksplorasi ke hati, tetapi juga eksplorasi peh ternyata. Ternyata banyak sekali peh yang sangat potensial Bapak Ibu sekalian untuk menjadi peneliti dan penulis handal. Buktinya ada yang diterima publikasinya di jurnal internasional yang cukup bereputasi. Saya harapkan selain nanti ketika kita mengadakan acara seperti ini kita banyak ketemu spesies baru, tetapi juga SDM KSDAE makin lama makin meningkat, makin berkualitas. Amin. Dan itu satu-satunya jalan atau salah satunya jalan kita bisa dikenal oleh dunia internasional. Untuk memperjuangkan spesies-spesies kita, kekayaan hayati kita kenali, kita publikasikan, kita manfaatkan tentu untuk kejayaan bangsa dan tentu juga untuk kebesaran KSDAE. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada para mitra terutama yang luar biasa ini dari BRIN dan juga para insan pers, mitra Taman Nasional, mitra KSDAE, mitra UPT BKSDA. Terima kasih atas kontribusinya. Sekali lagi saya ucapkan jangan bosan-bosan untuk membantu kita, perjalanan masih panjang. Kita akan melakukan hal yang mungkin lebih baik, lebih hebat untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan disampaikannya penutupan oleh Bapak Dirjen KSDAE, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin
Pak Dirjen, Bu Indra, para tamu undangan dan rekan-rekan media yang berkenan hadir mengikuti acara kita pada hari ini sampai selesai. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang masih setia berada di Zoom dan yang menonton YouTube, dan terima kasih untuk Profesor Dewi yang bergabung dengan kita melalui Zoom. Diskusi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kami persilakan kepada seluruh hadirin yang VIP untuk dapat menikmati makan siang yang berada di sebelah kanan kami. Dan untuk tamu undangan yang lain ada di posisi di ruangan di luar. Hadirin semuanya, demikianlah seluruh rangkaian acara Fokus Group Discussion atau FGD penemuan spesies baru di kawasan konservasi dengan tema Spesies Baru, Asa Baru, Dunia Konservasi. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Saya Niken Wuri Handayani dan saya Herdi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Hidup